sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangi lah habis-habisan. Si Resmond tuh ngomong saya telanjangi baris krim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang didengungkan oleh mereka di media. Mereka tampak ketakutan, mereka tampak kalah ya. Karena kenapa kalah? Woi Resmond, siapa yang ketakutan dan tampak kalah Resmond? Jangan dibalik lah. Nampak sekali kelompok kamu itu yang nampak ketakutan dan kalah. Kau tuh dipanas-panasi kalau kau ada otak. Ini menjadi bukti barbud di dunia digital. Kau nggak tahu lawan bicara kau tuh mau menjebak kau, nanti dipaparkan nanti ya kan. Baru kau malu di situ. Kau bilang kau bentak-bentak, nggak kenal, Udah apa jabatan kau? Nggak ada di situ seperti penelitiannya seperti sampah. Kau aja pun ijazah kau, ijazah alam goib nggak jelas. Mana universitas apa kau bilang Yamaguchi? Si Momon udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Krismon ya, alias si krisis moneter yang akhirnya diserang balik oleh penasehat Polri yaitu Pol Irjen ya, Purnawirawan Arianto. Terkait pernyataan sombongnya ya, yang menyebut telah menelanjangi Dirtipidum Mabes Polri dalam gelar perkara khusus yang diselenggarakan beberapa hari lalu. Tentu bagi orang dengan EQ di bawah rata-rata ya, karena memang biasanya EQ para pembenci Pak Jokowi itu sekitar 78 ya. Emang itu EQ-nya siapa sih Bang? Kok sering kali menyebut EQ 78? 78 itu EQ-nya simpanse. Nah, ketika mendengar sesumbarnya si Krismon ya, orang-orang dengan EQ 78 ya, beberapa waktu lalu itu ya, maksudnya pernyataan si Krismon yang beberapa waktu lalu itu ya, yang menyebut bahwa dirinya telah menelanjangi Dirtipidum Mabes Polri ya kan. Pastilah mereka percaya, ya iyalah, bagaimana mereka bisa membedakan ya kan, sebuah informasi itu fakta ataukah opini ataukah penggiringan opini. Nggak ngerti mereka, EQ 78 tidak bisa menganalisis, mencerna itu ya kan. Padahal faktanya justru sebaliknya ya kan. Aduh teman bisa cuma ngibulin orang dengan EQ 78 mon. Karena berdasarkan pernyataan Pol Irjen Arianto ya kan, Arianto ya, bahwa justru si temon lah yang ditelanjangi ya kan, yang dipermalukan oleh Dirtipidum Mabes Polri. Mon, ijazahmu sendiri saja loh ya kan. Juga kelihatannya 11.000 triliun % itu ngibul mon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangi lah habis-habisan.
Kami lanjutkan perbincangan Pak Rianto yang langsung hadir di sana begitu ya. Sebenarnya seberapa intens kedua belah pihak ini saling membuktikan di gelar perkara khusus kemarin, Pak? Kemarin satu pihak yang dari sini pihak sini menghadirkan 9. Kan memang dibatasi yang datang 88. Tapi yang dari sini dari pengadu ternyata mengajukan 9. Prinsipal sama kuasa hukum. Dan kalau kuasa hukum waktu itu kalau tidak ada pakai surat kuasa suruh keluar. Akhirnya yang ada cuma yang pakai surat kuasa hukum. Ya. Tetapi untuk 2 saksi ahli itu karena memang sudah diperbolehkan datang, boleh datang. Cuman di situ tidak ditanya apakah dia punya kompetensi ataupun surat-suratnya dan sebagainya, nggak ditanya seperti di persidangan itu. Yang situ ditanya hanya karena bukan apa untuk pembuktian ya Pak ya? Ya hanya ditanya apa pembuktiannya yang akan Anda sampaikan gitu. Sama juga dengan saksi ahli yang didatangkan oleh yang perlu Pak Jokowi. Ya. Itu juga ketika dia mempertanyakan kompetensi dari ini dipotong, enggak, jangan itu. Ada apa yang menurut Anda pembuktiannya yang enggak benar menurut teknik ini ya, disampaikanlah ini. Jadi kemarin sementara si Resmond tuh ngomong saya telanjangi Bareskrim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang didengungkan oleh mereka di media itu. Ya, teman-teman ya, barusan kita sudah menyaksikan walaupun videonya cukup panjang gitu ya, hampir 2 menit lah begitu. Di bagian depan tadi adalah sesumbarnya si krisis moneter beberapa waktu lalu begitu selesai mengikuti gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, khususnya Dirtividum ya. Jadi begitu keluar langsung doorstop ya, para awak media langsung mewawancarai si Krismon. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng. Katanya si Krismon itu menelanjangi Dirtividum bahkan sampai ampun-ampun katanya. Tetapi ya kan, berdasarkan saksi mata yang ada di lokasi justru si Temon lah yang ditelanjangi. Bisanya kau itu ngibulin orang yang nggak tahu gitu loh ya, yang EQ-nya 78, yang mudah kau gerakan opininya. Astagfirullah Temon, lanjut. Mereka tampak ketakutan, mereka tampak kalah ya. Karena kenapa kalah? Woi Rismon, siapa yang ketakutan dan tampak kalah Rismon? Jangan dibalik lah. Nampak sekali kelompok kamu itu yang nampak ketakutan dan kalah. Udahlah Rismon, insaf lah, bertobat. Udahlah, itu kamu sadar nggak tuh kamu itu sudah kena ajab tuh, kena kutuk tuh oleh Tuhan itu. Lihat muka kamu itu sudah itu, coba lihat. Muka kamu itu sudah hancur-hancuran sudah itu. Nah, karena kamu itu apa ya? Dengan muka kamu yang terlalu pede, selalu ngeyel itu, akhirnya kamu kena kutuk kan sama Tuhan tuh. Coba kamu lihat muka kamu itu sudah kerutulan sudah muka kamu itu. Karena apa tuh? Karena ajab, kena ajab dan kena kutuk oleh Tuhan itu muka kamu itu. Sadar Rismon, sadar. Jadi bukan pihak yang lain atau pihak Bareskrim yang nampak ketakutan dan kalah itu. Yang ketakutan dan kalah itu nampak itu kelompok kamu dari Rismon. Oke Rismon, sadar diri Rismon, sadar, insaf, tobat. Tuh, kamu sudah sadar nggak tuh? Kamu itu sudah mendapat ajab dan kutukan oleh Tuhan itu sudah tuh. Coba lihat muka kamu tuh sudah kerutulan, kurutul gitu loh, seperti batu kerikil gitu loh sudah. Itu karena apa? Karena dikutuk oleh Tuhan itu. Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril barusan. Tetapi kalau ada kata-kata kasar, menyerang pribadi, ke body shaming, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya disclaimer bahwa itu tidak patut. Kalau misalnya dianggap nggak ada ya nggak apa-apa. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril ya dalam komentarnya barusan. Sekali lagi tidak termasuk kata-kata yang mungkin mengandung body shaming gitu ya.
Dan terkait pernyataan si Krismon yang katanya merasa tertekan gitu ya, kemudian merasa kalah gitu. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril. Yang merasa tertekan, yang kelihatan tertekan dan sudah jelas-jelas kelihatan kalah itu bukan Dirtipidum atau pihaknya Jokowi, Mon, tapi dirimu, Mon. Kau bisanya membolak-balikan fakta, ya kan? Nyatanya nggak demikian. Astagfirullahaladzim, teman. Lanjut. Ya soalnya tadi sudah saya bentak-bentak tadi. Assalamualaikum. Izin sih. Selamat pagi. Pagi-pagi ini membuat hatiku meronta-ronta melihat gaya si Mon. Halo, Mon. Kau tuh dipanas-panasi kalau kau ada otak. Ini menjadi bukti barbud di dunia digital. Kau nggak tahu lawan bicara kau tuh mau menjebak kau, nanti dipaparkan nanti, ya kan? Baru kau malu di situ. Kau bilang kau bentak-bentak, nggak kenal, dapat jabatan kau nggak ada di situ, seperti penelitiannya seperti sampah. Kau aja pun ijazah kau, ijazah alam goib nggak jelas. Mana universitas apa kau bilang Yamaguchi? Si Mon udah. Bukan begitu, Bu, ya. Bukan dipanas-panasi. Kalau kau ada otak, nggak mungkinlah kau terpantik, ya. Ibu ini kan ingin menyampaikan, ya, bukan memframing, ya, tapi ingin menjelaskan bahwa si Krismon ini dipanas-panasin sama itu si hostnya itu Setannya TV, ya kan? Kemudian si krisis moneter terpancing dengan pertanyaan yang provokatif tersebut. Ibu keliru, mereka itu satu kubu. Pertanyaan yang disampaikan oleh hostnya Setannya TV itu juga bagian dari skenario. Jadi sudah disusun, disetting oleh mereka berdua. Jadi seolah-olah si Krismon itu ditanya. Kemudian si Krismon menjawab sambil marah-marah. Padahal sebetulnya itu settingan. Jadi ya begitulah. Memang, ya kan, jadi bukan si Krismon itu sumbu pendek, bukan, ya kan, cuma EQ-nya memang di bawah rata-rata ini menurut saya. Lanjut. Kalau laboratorium forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Jangan mengatakan bahwa laboratorium forensik Mabes Polri itu pasti benar, seperti dewa. Saya tunjukkan sejumlah bukti manipulasi mereka. Mekanisme yang dilakukan menurut saya sangat baik, ya, kredibel. Salah satu yang menjadi plus dari kredibilitas proses ini melibatkan kami. Karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi dan ketidakhadiran pihak UGM juga, yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali, ya. Termasuk tadi ada pihak UGM, ya. UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu, betul. Hakim kan lebih condong percaya pada polisi, ini yang masalah. Padahal kalau dalam hal digital atau dalam hal ilmiah, Anda harus netral dulu. Jangan hanya karena dia dari lab Barreskrim Polri, langsung dia benar. Mereka itu tetap oknum. Alat boleh canggih, moralitas belum tentu. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun. Karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Barreskrim terpaksa kami telanjangi bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Ada merasa dirinya ahli gitu ya, Krismon sama Pak Roy Suryo ya, memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya,
menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti, ya kalau menurut kami itu asumsi. Jadi ini memang manipulasi ini sudah rekayasa penuh untuk memenangkan kasus, whatever it takes. Yang nggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi 19 sampai 20 item pembanding di situ. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya pas foto dulu baru stempel. Not match, tidak cocok. Motor di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Langsung. Ya. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali dengan apa, karena ini benar-benar sangat signifikan dan berhubungan. Ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Kita sebenarnya cinta kali sama polisi ini. Tetapi polisi yang apa yang kita cintai? Yang jujur, bukan di remote. Kau otak-atik ini supaya ini. Bukan pesanan. Harusnya forensik itu harus independen. Siapapun kapoldanya, kapolrinya, jangan mau diintervensi. Makanya saya bilang, kalau laboratorium forensik Mabes Polri itu kalian anggap mentah-mentah benar, ini buktinya. Kalau nggak tangkap saya seumur hidup di Nusa Kambangan, Pak Prabowo Subianto. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok Anda ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE, pakai itu juga dicek. Nah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif. Baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari Lapor. Aduh Mon, kau ngaku ahli, tapi dari sekian banyak pernyataanmu dalam video yang barusan kita saksikan teman-teman ya, kok semuanya bisa dikonter dengan mudah gitu loh. Saya curiga sejak awal kau muncul ya, gayamu bicara, ya kan, kemudian gayamu bernalar, ya, pilihan diksimu, kemudian dilihat dari makro ekspresi dan juga mikro ekspresi ketika kau berbicara, ketika kau bersikap tanpa berbicara. Saya kok 1000 miliar % Mon ya, sejak awal aku ngelihat kau itu, saya tidak percaya kau itu seorang ahli, ya kan? Kau bukan seorang ahli apapun itu, ya kan? Kalau kau mengaku berasal dari jebolan Yamaguchi Daigaku alias Yamaguchi University, itu ya patut dipertanyakan. Dan faktanya apa? Yamaguchi Daigaku tidak pernah mengakui kau sebagai mahasiswanya, apalagi lulusan dari sana, terdaftar sebagai mahasiswanya kau nggak pernah, teman-teman. Makanya semua pernyataanmu itu ya, yang blunder-blunder itu mudah sekali dipatahkan, bahkan oleh anak SD sekalipun, teman. Astagfirullah. Ya, ini pembelajaran teman-teman ya bagi kita, bukan niat untuk menyudutkan atau menghina seseorang atau pihak tertentu. Kami hanya sekedar menyajikan sebuah konten yang sedang viral, yang berseliweran di media sosial untuk kita diskusikan bersama. Kalau memang itu benar, kita katakan benar. Kalau itu memang keliru, kita katakan keliru dan jangan ditiru. Kan demikian toh? Iyalah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.